Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Syarif di Kala Senja. Oke teman-teman, senang sekali saya bisa nyapa teman-teman kembali dan bertemu di konten yang insya Allah kali ini kita akan bahas tentang hal-hal ini. Soalnya ini ilmu-ilmu hikmah. Dipegang. Enggak, yang bacok saya. Soalnya ini ilmu-ilmu hikmah, bukan ilmu pesantren. Aku minta, enggak, aku ke ruangan dulu ya. Semua bagian ini ya kalau buat dibacok iya. Bagus. Wasirri sari fi sa'iril asma'i was-sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya Sayyid ini. Ya Sayyid. Makanya ini bukan ilmu kita yang bisa. Besi apa stainless kan Pak? Insyaallah paham. Aku minta, enggak, aku ke ruangan dulu ya. Enggak, mau berdua dulu sama yang mau di. Ya asal lagu aja kalau memang nggak ini kan. Kalau nggak cari siswa yang lebih tajam. Yang lebih tajam lagi aja. Karena itu tajam. Kalau jeruk memang getahnya kan banyak, jadi ada susah. Yang ngadi-ngadi gue punya anak 2 tahun nggak mau. Udah mau ngasih gue 10 juta juga nggak mau gue. Sembarangan. Bisa videoin nggak apa-apa. Ya. Ya kalau tajam ya tajam. Setajam apa dia? Ya, nanti kita lihat. Ya kalau udah dibacok. Sini. Kalau tajam tajam. 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 Atau yang karatan tuh, yang ada lagi satu lagi tuh di bawah punya si Gus tuh. Yang karatan punya si Gus. Gimana tuh di luar tuh? Tajam semua tajam bagus. Dimana ketika kita membahas hal-hal seperti itu sangat tipis sekali untuk membedakan mana yang antara logis gitu, logika, dengan mana yang katanya gaib. Karena memang kita khususnya di Indonesia gitu ya, banyak banget dan mudah banget dipercaya sama hal-hal yang ketika dianggap sebuah ritual ataupun yang dianggap seperti dari agama gitu, misalkan dengan mengucapkan kalimat-kalimat Allah, kemudian mengucapkan doa-doa tertentu, dan efeknya itu bisa jadi kebal bacok ataupun kebal tembak, atau malah bisa melakukan hal-hal yang kayak di film Naruto gitu ya. Bisa berjalan di atas air kah, atau bisa terbang. Masyarakat kita tuh mudah banget percaya dengan hal kayak gitu. Padahal Islam itu nggak seperti itu. Islam itu agama yang sangat relatable banget, sangat agama yang logis dan agama yang bukan agama yang klinik gitu. Kalau kita mempercayai hal-hal yang demikian, itu sama seolah ketika kita menganggap itu agama Islam itu adalah agama yang klinik. Padahal tidak. Islam itu agama yang menjunjung tinggi tauhid, dan Islam itu adalah agama yang sangat-sangat mengedepankan keimanan. Dan semuanya logis gitu loh. Contoh, ketika orang-orang di luar sana mengatakan bahwa membaca amalan ini atau membaca doa ini, membaca lafaz ini, kemudian bisa jadi kebal senjata, kebal bacok, kebal tembak peluru dan sebagainya. Bahkan ada yang
ketika membaca ini seolah-olah bisa menghilang gitu, itu menganggap bahwa sepertinya agama Islam itu kayak jurus ninja gitu. Atau lebih berpikir bahwa agama Islam itu agama yang super power gitu, kayak superhero. Padahal enggak. Kalau memang misalkan hal-hal itu datangnya dari agama Islam, mungkin yang pertama kali melakukan adalah Rasulullah dan para sahabatnya dulu ketika memang benar-benar berperang untuk memperjuangkan agama ini gitu dalam berdakwah. Kalau memang ilmu kebal bacok atau dipukul nggak mempan atau bisa menghilang, bisa terbang, itu memang terlahir dari agama ini, terlahir dari agama Islam, harusnya pertama kali yang melakukan itu, pertama kali yang mempraktekkan itu adalah Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya dulu. Toh pada kenyataannya, buktinya Rasulullah patah kok giginya ketika berperang, kemudian juga para sahabat terbunuh ketika berperang gitu kan. Nggak ada sahabat yang kebal senjata, nggak ada sahabat yang kebal bacok. Sekelas 10 orang yang masuk surga pun, ada Utsman, Umar, Ali, 10 orang ini dijamin masuk surga. 10 orang ini dijamin punya kafling surga gitu. Dan 10 orang ini dijamin 100% sama Rasul bisa masuk surga tanpa hisab. Tapi apakah mereka kebal senjata? Tidak. Ya. Umar wafat ditikam oleh seorang penganut Majusi, Abu La'la atau Abu Lut ketika mengimami sholat. Umar berdarah, Umar merasakan tikaman gitu. Apakah Umar kebal senjata? Tidak. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga sama, meninggal karena tebasan pedang. Khalid bin Walid tersungkur, pernah tertebas oleh pedang musuh. Jadi kalau ada yang menganggap bahwa ilmu kebal-kebalan itu datangnya dari Islam, ayolah, jangan mudah terprovokasi dengan indahnya bahasa, indahnya ucapan seseorang yang melakukan amalan tersebut, seolah-olah itu datangnya dari Islam. Bukan. Karena di luaran sana banyak sekali ilmu-ilmu setan. Saya langsung to the point aja. Itu adalah ilmu-ilmu setan, ilmu-ilmu yang diajarkan oleh iblis, ilmu-ilmu yang diajarkan oleh bangsa jin yang fasik, yang dari kaum setan itu, dibalut seperti agama, seolah-olah dari agama, supaya apa? Supaya bisa diterima oleh masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Karena walaupun faktanya masyarakat Indonesia adalah masyarakat pemeluk Islam terbesar nomor 1 di dunia, tapi secara akidah masyarakat Indonesia mudah sekali teriming-iming ataupun terkecoh hal-hal yang tidak masuk akal, unreal, unlogic, tapi itu ketika ada yang mengatakan datangnya dari Islam dan mereka mudah percaya. Ada yang aku bisa terbang ditembus sampai atap rumahnya ditembus jebol bus. Kemudian kata Abdul Rahman Senggap, demi Allah, kalau aku nggak dipanggil sama aku, abahku, langit itu aku tembus. Ada yang aku bisa nurunin rantai emas. Syekh Abi Bakar bin Salim punya anak 13 jadi wali semua. Anaknya beliau 13 jadi wali semua. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa nih yang kira-kira gantiin Abah? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Ada yang ngaku bisa mendatangkan makanan, ada yang ngaku bisa tidur sekian hari, ada yang pokoknya yang kelakuan-kelakuan superhero, kelakuan-kelakuan yang seperti Marvel gitu kan. Ketika yang melakukan adalah orang-orang yang katanya memiliki titel dari agama, maka masyarakat Indonesia mudah banget itu melabeli dari agama. Padahal bukan. Rasulullah sampai meninggal, sampai wafat, beliau masih menegakkan sholat. Bahkan kakinya sampai lebam, kakinya sampai istilahnya terluka karena saking seringnya sujud, saking seringnya sholat. Tapi dengan mudahnya ada orang-orang zaman sekarang mengatakan bahwa karena kewaliannya sudah tinggi gitu, derajat walinya sudah tinggi, jadi dia nggak perlu sholat. Ada lagi yang mengatakan bahwa ketika hari Jumat ada syekh ini, wali ini atau guru ini sudah sholat Jumatnya di Mekah. Padahal perbedaan waktu jam Indonesia dengan Mekah itu ada loh, sekitar 3-4 jam. Tapi kok bisa dia sholat Jumatnya duluan gitu, dari mana ceritanya? Kemudian ada yang lebih lucu lagi. Ada yang bilang dengan masuk ke goa tertentu gitu ya, ada di suatu tempat, ketika masuk ke goa tersebut nanti tembusnya ke Mekah. Baru pertama kali. Jadi lorong yang tembus sampai ke Mekah itu kita pengen lihat gitu, pengen tahu. Katanya ada ingin ke Mekah gitu. Kalau pakai topi di atas batunya tuh ya, kalau muat pasti insya Allah jadi jabah, doanya terus cepet dinaik haji gitu. Yang saya pengen jadi haji, jadi ya penasaran, ayo dicoba.
Beberapa waktu lalu, Gua Safarwadi di Pamijahan Tasikmalaya ini viral di media sosial, disebut-sebut bisa tembus sampai ke Mekah. Tentu secara logika itu tidak mungkin. Tapi apa yang membuat orang-orang percaya bahwa gua ini terhubung ke Mekah di Arab Saudi? Atau ke tanah Arab, itu dari mana? Itu kerjaan orang-orang yang sebenarnya mereka ingin berbisnis ya. Mereka ingin mencari keuntungan, mereka ingin cari duit. Tapi dilabeli dengan agama, maka orang Indonesia pasti demen, pasti laku. Padahal ayolah, kalau memang dengan nembus ke goa itu langsung ke Mekah atau Madinah, harusnya Kementerian Agama nggak usah ngatur kuota haji, nggak usah ngatur keberangkatan haji dan umroh, langsung masuk aja ke situ. Gitu kan. Tapi ternyata kan enggak. Ya. Tapi balik lagi, channel Digala Senja dalam hal ini ingin sharing, ingin supaya ngasih pemahaman yang ini loh, Islam tuh begini loh. Gitu. Bukan berarti saya paling benar enggak ya, tapi kita diberikan akal oleh Allah untuk berpikir juga. Karena agama ini agama untuk orang-orang yang berpikir. Jangan taklid, jangan mudah percaya kepada klaim sepihak. Ada orang yang bisa nurunin rantai emas dari awan. Ada orang yang bisa terbang ke atas sampai nembus tembok. Malah ada yang bilang kalau bukan karena takutnya kepada Allah, mungkin saya bisa nembus atap rumahnya gitu. Itu dari mana? Kalau kita ngobrolnya dalam skema Dragon Ball atau Naruto gitu ya, ayo kita nggak apa-apa, kita selesaikan obrolan itu. Tapi kalau udah bawa-bawa agama, please, come on, ayolah. Sekali lagi, jadi muslim yang hebat, jadi muslim yang kritis. Kritis dalam arti bukan kritis untuk menentang dalil sahih, ya enggak. Kita tetap tunduk kepada dalil yang sahih. Al-Quran dan hadis dan ijma para ulama. Ulama yang berpatokan kepada hadis Rasulullah dan kepada Al-Quran. Bukan, ulama yang hanya pintar mengarang cerita, hanya pintar mengarang klaim sepihak. Kita tidak seperti itu. Banyak perawi hadis, ulama-ulama yang ahlul hadis yang menghafal sekian ribu hadis, sekian ratus ribu hadis. Apakah mereka tiba-tiba duduk diam terus langsung hafal hadisnya? Enggak. Contohnya Imam Syafi'i rahimahumullah. Imam Syafi'i itu mempelajari hadis sampai meluangkan separuh hidupnya untuk menemukan satu hadis atau beberapa hadis. Ada Imam Bukhari, Imam Muslim. Beliau berjuang untuk mencatat hadis. Apakah itu datang dengan sendirinya? Tidak. Bahkan ada yang ngeklaim sepihak ada istilah ilmu laduni. Ini buat teman-teman yang percaya dengan hal-hal seperti itu, ayo buka matanya, buka hatinya. Agama Islam ini dibangun bukan dari kekhurafatan. Agama Islam ini dibangun bukan dari, tanda kutip ya, keklinikan, bukan. Tapi agama Islam ini dibangun di atas tauhid, di atas bersandar kepada Allah Ta'ala, dan dibangun di atas dalil Al-Quran dan hadis sunnah dari Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang pernah berpikir ataupun pernah ngerasain bahwa ada ketika melihat magic tertentu, ada orang yang kebal bacok, kebal senjata, bisa menghilang, bisa terbang, kemudian mereka ngeklaim ini dari karomah ini, keramatnya ini dan itu. Kata Imam Syafi'i, ketika ada ulama-ulama atau orang-orang yang mengaku bisa terbang, bisa begini dan begitu, kita lihat amalnya, kita timbang di atas Al-Quran dan hadis. Apakah sesuai atau tidak. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau ada orang-orang yang klaim bisa ngilang, bisa tembus tembok, kecuali David Copperfield ya, emang magician dia. Ada triknya, itu bukan karena jin, tapi memang ada trik. Kemudian juga orang-orang yang bisa kebal senjata, orang-orang yang bisa berjalan di atas air, ketika amalannya pasti tidak akan pernah sesuai dengan apa yang didasarkan dari hadis ataupun Al-Quran. Ya, jadi yang terakhir dari saya sebelum saya meng-close video ini, kebetulan saya lagi di Cianjur, ada beberapa pasien di sini, dan tetap dakwah seperti ini, tetap nasihat seperti ini yang saya sampaikan. Jangan jadi muslim yang taklid. Jangan jadi muslim yang mudah percaya dengan hal-hal magic, dengan hal-hal yang sekiranya seperti di luar logika. Kemudian mereka klaim itu dari Islam, itu bukan. Jadi muslim yang baik, jadi muslim yang cerdas, jadi muslim yang kritis, jadi muslim yang smart untuk menyelamatkan agama ini dari label klinik, untuk menyelamatkan agama ini dari label khurafat. Karena musuh yang sebenarnya itu bukan dari luar, tetapi dari orang-orang di dalam yang mengklaim, yang menggerogoti Islam seolah agama Islam itu agama yang klinik. Apakah termasuk ruqyah syariah? Tentu tidak. Ruqyah syariah bisa ditinjau dari sisi ilmiah, ruqyah syariah bisa ditinjau dari sisi agama, dan ruqyah syariah bisa ditinjau dari sisi psikologis. Untuk itu nanti kita buat konten khusus ya untuk membahas hal-hal itu. Dan yang terakhir dari saya sebelum saya tutup semua ini, jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti bertanya, dan tetap subscribe dan
watch video di kala senja. Itu saja. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.